Rina, mahasiswi sempurna yang malu pada ibunya, yang seorang pemulung. Hari wisuda tiba, dan Rina melarang ibunya datang. Tapi, apa yang terjadi saat Rina di podium pidato? Saat sekelompok orang tak terduga muncul di belakangnya, apakah rasa malunya menghancurkan segalanya, atau justru mengubah hidupnya? Rina adalah gambaran kesempurnaan. Di kampus, namanya selalu disebut dengan nada kagum. Dihiasi embel-embel, mahasiswi teladan, peraih IPK tertinggi, atau calon wisudawan terbaik. Rambutnya yang selalu rapi tergerai, senyumnya yang tipis, namun memikat, dan tatapannya yang cerdas, seolah memancarkan aura masa depan yang cerah. Ia aktif di berbagai organisasi, selalu menjadi ujung tombak dalam setiap proyek sosial, dan tulisannya sering dimuat di majalah kampus. Bagi banyak orang, Rina adalah inspirasi, prototipe mahasiswa yang berhasil keluar dari segala keterbatasan dengan gemilang. Ia memiliki segalanya: otak cemerlang, kemampuan bersosialisasi yang baik, dan jaringan pertemanan yang luas. Namun, di balik gemerlap prestasi itu, tersimpan sebuah rahasia yang ia pelihara rapat-rapat. Sebuah bayangan yang selalu mengintai, siap menelan semua cahaya yang telah ia bangun. Kehidupan Rina di kampus bagaikan sebuah pementasan, di mana ia memerankan karakternya dengan sempurna. Ia seringkali menghabiskan waktu di perpustakaan megah, menikmati aroma buku-buku baru, atau berdiskusi sengit di kafe kampus dengan teman-teman yang sama-sama ambisius. Setiap inci dari penampilannya dirancang untuk mencerminkan statusnya sebagai mahasiswi berkelas. Dari pakaian yang selalu bersih dan rapi, tas jinjing sederhana namun elegan, hingga aroma parfum yang samar-samar tercium. Ia sangat berhati-hati dalam menjaga citra ini, memastikan tidak ada celah sedikit pun yang bisa mengungkapkan realitas kehidupannya yang lain. Sebuah realitas yang berbanding terbalik, jauh dari sorot lampu panggung dan tepuk tangan di rumah. Tirai pementasan itu tertutup. Rina kembali ke dunia yang lebih sederhana. Sebuah kontrakan kecil di gang sempit yang berbau pengap. Dindingnya usang, catnya mengelupas di beberapa sudut, dan bau samar sampah kering seringkali tercium dari halaman. Disinilah Siti, ibunya, menghabiskan sebagian besar waktunya, memilah-milah tumpukan barang rongsokan yang berhasil ia kumpulkan seharian. Kardus, botol plastik, besi tua, semuanya menjadi tumpukan harapan yang akan ditukar dengan beberapa lembar wong riset. Rina sangat mencintai ibunya, seorang wanita paruh baya dengan kulit yang menghitam karena sengatan matahari dan tangan yang kapalan akibat pekerjaan berat. Ia menyaksikan bagaimana Siti berjuang setiap hari, mengais rezeki dari tempat sampah, menahan malu dan lelah demi memastikan Rina bisa terus sekolah, terus meraih impian yang jauh lebih tinggi darinya. Namun, cinta itu bercampur dengan rasa malu yang menggerogoti. Setiap kali Rina melihat ibunya dengan karung besar di punggungnya, melangkah tertatih di bawah terik matahari, bayangan cemoohan dan tatapan meremehkan seolah menari-nari di benaknya. Ia membayangkan bagaimana teman-temannya akan bereaksi jika mengetahui profesi ibunya. Apakah mereka akan tetap menghormatinya? Ataukah pandangan mereka akan berubah? Menganggapnya sebagai anak pemulung yang kebetulan beruntung? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantuinya, menciptakan jurang antara identitas dirinya di kampus dan asal-usulnya. Ia ingin sekali keluar dari bayangan ini, ingin benar-benar lepas dari stigma kemiskinan yang seolah melekat pada kulitnya. Mimpi-mimpinya besar, ingin bekerja di perusahaan multinasional, hidup di apartemen mewah, dan melupakan sama sekali bau anyir dari tumpukan sampah yang selama ini akrab di penciumannya. Minggu-minggu menjelang wisuda dipenuhi dengan euforia di kalangan mahasiswa tingkat akhir. Grup-grup percakapan ramai membicarakan detail acara, gaun apa yang akan dikenakan, siapa saja yang akan datang, dan tentu saja orang tua yang akan hadir. Orang tuaku akan datang dari kampung. Sudah sewa travel, kata Dini, teman dekat Rina. Ibuku sudah sibuk mencari kebaya terbaik. Timpal Vira pertanian serupa juga terlontar pada Rina, yang selalu ia jawab dengan senyum tipis
dan alasan yang mengambang. Ibuku sedang sibuk sekali, mungkin tidak bisa datang, katanya. Mencoba terdengar santai, padahal setiap kata terasa seperti menusuk jantungnya sendiri. Tekanan itu semakin menjadi, membuat Rina merasa semakin terdesak. Ia harus mengambil keputusan, dan itu harus dilakukan secepatnya. Malam itu, di kontrakan kecil yang hanya diterangi lampu redup, Rina memberanikan diri. Siti sedang memilah botol-botol plastik, jemarinya lincah memisahkan warna dan jenisnya. "Ibu," panggil Rina pelan. Suaranya sedikit bergetar. Siti menoleh, senyum lelah namun tulus terlukis di wajahnya. "Ada apa, Nak? Sudah makan?" tanya Siti. Rina menarik napas dalam, mencoba merangkai kotak-kotak agar terdengar sehalus mungkin, tanpa menyakiti hati ibunya. "Bu, soal wisuda nanti, Rina harap ibu tidak perlu datang." Kata-kata itu meluncur begitu saja, membawa serta beban rasa bersalah yang berat. Siti terdiam, tangannya berhenti memilah. Matanya yang biasanya memancarkan kehangatan, kini terlihat sedikit meredup. Ada kilatan kesedihan yang tak bisa disembunyikan. Namun, Siti adalah wanita yang tangguh. Ia tahu betul ambisi putrinya. Dengten, berat hati, ia mengangguk, berusaha tersenyum tipis. "Tidak apa-apa, Nak. Ibu mengerti. Yang penting Rina bisa wisuda, itu sudah cukup." Kalimat itu yang diucapkan dengan nada pasrah justru terasa seperti palu godam yang menghantam hati Rina. Ia tahu, di balik pengertian itu ada luka yang ia torehkan. Namun, saat itu, rasa takut akan pandangan orang lain jauh lebih besar dari rasa bersalahnya. Rina ingin bebas dari bayangan yang selama ini membuntutinya. Ia tidak tahu bahwa kebebasan yang ia impikan justru akan datang dari sebuah peristiwa yang paling ia takuti. Pagi itu, sebelum fajar sepenuhnya menyingsing di ufuk timur, Siti sudah terjaga. Dinginnya lantai kontrakan kecilnya tidak seberapa dibandingkan semangat yang membakar di dalam dirinya. Sudah menjadi rutinitasnya selama bertahun-tahun. Jauh sebelum ayam jantan berkokok, Siti sudah harus bersiap. Ia mengenakan baju lusuh yang selalu ia pakai untuk bekerja, menutupi kepala dengan topi lebar yang sudah pudar warnanya, dan mengikatkan karung besar yang kosong di pinggangnya, yang cekung memancarkan kelelahan abadi, namun juga ketulusan yang tak pernah pudar. Sebatang ubi rebus dan segelas air putih sudah cukup menjadi bekal tenaganya untuk mengarungi kerasnya hari. Dunia Siti adalah jalanan kota, tempat sampah di setiap sudut gang, dan tempat pembuangan akhir yang luas. Di sanalah ia menghabiskan sebagian besar harinya, berburu rezeki dari sisi-sisi yang dibuang orang lain. Jemarinya yang kasar dan menghitam dengan cekatan, memilah-milah, memisahkan botol plastik dari pecahan kaca, kaleng dari kardus, semua dengan harapan bisa ditukar dengan beberapa lembar rupiah yang akan menjadi tumpuan hidupnya dan Rina. Bau busuk, debut, dan panas menyengat matahari adalah teman setia. Siti, cemoohan atau pandangan merendahkan dari sebagian orang sudah menjadi santapan sehari-hari. Ia sudah kebal, hatinya telah terlatih menjadi baja demi satu tujuan, membesarkan Rina. Setiap kali tangannya menyentuh botol atau kardus, pikiran Siti melayang pada Rina. Rina adalah segalanya baginya. Sejak suaminya meninggal dunia belasan tahun yang lalu, meninggalkan ia seorang diri dengan Rina yang masih balita, Siti bersumpah untuk memberikan masa depan yang lebih baik bagi putrinya. Ia tidak ingin Rina merasakan pahitnya hidup seperti dirinya. Setiap tetes keringat yang mengalir, setiap otot yang nyeri, setiap hinaan yang ia telan, semuanya ia persembahkan untuk Rina. Ia masih ingat betul bagaimana Rina kecil dengan mata berbinar-binar pulang membawa piala lomba mewarnai. Atau saat ia berhasil masuk sekolah favorit dengan nilai tertinggi. Siti selalu menyimpan semua piagam dan medali Rina di sebuah kotak kayu tua, jauh di dalam lemari. Itu adalah harta karunnya, lebih berharga dari emas sekalipun. "Anakku harus jadi orang sukses," bisiknya berulang kali pada dirinya sendiri, seolah mantra yang menguatkan jiwanya. Malam sebelumnya, permintaan Rina untuk tidak datang ke acara wisudanya bagaikan pisau dingin yang menusuk hati Siti. Itulah yang ia rasakan. Betapa ia sangat ingin melihat putrinya
berseri-seri di atas panggung, menerima ijazah kelulusan yang menjadi bukti dari semua pengorbanannya. Membayangkan Rina mengenakan toga dan topi wisuda saja sudah membuat hatinya membengkak. Bangga, namun ia juga memahami perasaan Rina. Dunia putrinya berbeda dengannya. Dunia Rina adalah kampus elit, teman-teman berpendidikan tinggi, dan masa depan yang menjanjikan. Siti tahu, kehadirannya sebagai pemulung mungkin akan menjadi aib bagi putrinya. Di mata teman-teman Rina, ia tidak ingin Rina merasa malu. Ia tidak ingin kebahagiaan putrinya tercoreng karena dirinya. Tidak apa-apa nak, ibu mengerti. Yang penting Rina bisa wisuda. Itu sudah cukup. Kalimat itu ia ucapkan dengan senyum tulus, menutupi serpihan hatinya yang berserakan. Namun, benih ide mulai tumbuh di benak Siti. Sebuah gagasan yang seolah menolak untuk menyerah pada kekecewaan. Ia tidak bisa datang sebagai Siti si pemulung yang biasa, tetapi ia tetap ingin hadir, tetap ingin menunjukkan dukungannya dengan caranya sendiri. Sebuah cara yang mungkin tidak akan membuat Rina malu, justru sebaliknya, akan membuktikan betapa besar cinta dan kebanggaan seorang ibu. Ide itu mulai berkembang saat ia bertemu dengan Pak RT di pagi hari. Pak RT, seorang pria tua yang bijaksana dan telah lama mengenal Siti, selalu memberikan dukungan moral padanya. Siti, jangan menyerah begitu saja. Anakmu berhak tahu betapa bangganya kamu, kata Pak RT suatu kali saat Siti berbagi kegundahannya. Kata-kata itu beresonansi di kepala Siti. Ia mulai memikirkan bagaimana caranya agar dukungannya dapat terlihat, namun tetap dengan cara yang tidak mengganggu. Ia teringat pada teman-teman seperjuangannya di tempat pembuangan sampah. Mereka bukan hanya rekan kerja, melainkan keluarga. Mereka saling membantu, saling menguatkan di tengah kerasnya hidup. Ada Mbok Darmi yang selalu berbagi kopi panas saat pagi buta. Ada Pak Udin yang tak pernah lelah membantu Siti mengangkat karung berat. Ada Bisumi yang sering menemaninya memilah hingga larut malam. Mereka semua mengenal Rina, tahu betul bagaimana Siti berjuang mati-matian demi pendidikan putrinya. Mereka selalu mengucapkan doa dan dukungan untuk Rina, seolah Rina adalah anak mereka sendiri. Sebuah rencana mulai terbentuk dalam benaknya, mengendap perlahan namun pasti. Sebuah rencana yang melibatkan mereka, keluarga tak kasat mata yang selama ini menjadi jaring pengaman hidup Siti. Ia akan berbicara pada mereka. Bersama-sama, mereka akan menunjukkan cinta dan dukungan yang tak tergoyahkan untuk Rina. Di hari paling bersejarah dalam hidup putrinya, Siti akan membuktikan bahwa cinta dan kebanggaan seorang ibu tidak mengenal batasan. Bahkan, jika itu harus ia lakukan dari balik bayangan. Permintaan Rina untuk tidak hadir di acara wisuda, bagaikan selembar kertas yang diremas, meninggalkan bekas kerutan di hati Siti. Bagi Rina sendiri, dampak dari permintaannya justru terasa lebih kompleks. Ada kelegaan yang samar, seolah beban berat baru saja terangkat dari pundaknya. Ia tidak perlu lagi memikirkan skenario terburuk, tidak perlu membayangkan bisikan-bisikan sumbang atau tatapan menyelidik dari teman-temannya yang akan melihat ibunya, seorang pemulung, di tengah keramaian acara wisuda yang formal. Setidaknya ia berpikir begitu. Namun, kelegaan itu hanyalah ilusi belaka. Sebuah gelombang rasa bersalah yang menusuk perlahan-lahan mulai menyergapnya. Setiap kali ia melihat senyum tipis ibunya yang selalu mencoba tegar, setiap kali ia mengingat pengorbanan Siti selama ini, rasa sesal itu semakin menghimpit. Rina tahu, di balik wajah lelah ibunya, tersembunyi hati yang penuh cinta dan kebanggaan padanya. Bagaimana bisa ia, anak yang selama ini dibesarkan dengan susah payah, meminta ibunya untuk bersembunyi di hari paling penting dalam hidupnya? Pertanyaan itu terus berputar-putar di kepalanya, menciptakan konflik batin yang tak berkesudahan. Di kampus, Rina mencoba bersikap biasa. Ia tertawa, berdiskusi, dan berpose untuk foto-foto kenang-kenangan dengan teman-temannya, seolah tidak ada beban yang mengganjal. Namun, di balik senyumnya, ada kegelisahan yang tak bisa disembunyikan sepenuhnya. Pertanyaan tentang orang tua, yang sebelumnya bisa ia hindari dengan alasan samar, kini mulai muncul lebih sering.
Orang tuamu datang, Rina? Tanya Tania. Salah, satu teman sekelompok risetnya, suatu sore di kantin. Tania adalah gadis yang lugas dan blak-blakan, membuat Rina sedikit gentar setiap kali berinteraksi dengannya. Oh, ibu, sedang ada urusan keluarga yang sangat penting di luar kota. Tidak bisa ditinggal, jawab Rina cepat. Berusaha menjaga nada suaranya tetap datar. Ia membenci dirinya sendiri karena berbohong, tetapi ia merasa terdesak. Sayang sekali, padahal momen ini kan sekali seumur hidup. Timpal Tania. Tatapannya menyiratkan sedikit rasa ingin tahu yang membuat Rina tidak nyaman. Kegelisahan Rina semakin mendalam seiring berjalannya waktu. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk. Dalam mimpinya, ia melihat ibunya muncul di tengah wisuda, mengenakan pakaian lusuh, dikelilingi kerumunan temonia yang menatap dengan pandangan menghakimi. Bisikan-bisikan seperti anak pemulung, tidak tahu diri, dan memalukan memenuhi ruang dengar mimpinya. Membuatnya terbangun dengan napas terengengga dan keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi itu terasa begitu nyata, begitu menakutkan, hingga ia mulai meragukan keputusannya sendiri. Apakah rasa malu ini sepadan dengan pengorbanan emosional ibunya? Apakah kebahagiaannya akan terasa sempurna jika ia harus menyembunyikan bagian terpenting dari dirinya? Rina mencoba mencari solusi lain untuk menjelaskan ketidakhadiran ibunya kepada teman-teman. Ia bahkan berpikir untuk mengatakan bahwa ibunya sakit keras atau ada kerabat jauh yang meninggal. Namun, setiap skenario yang ia ciptakan terasa hampa, terasa seperti kebohongan besar yang akan menghantuinya seumur hidup. Ia tidak ingin mengada-ada, tetapi ia juga tidak ingin mengakui kebenaran. Dilema ini menguras energinya, membuatnya sulit berkonsentrasi, bahkan untuk menyelesaikan revisi akhir skripsi yang sudah di ujung tanduk. Pikiran-pikiran negatif terus berputar-putar, menciptakan lingkaran setan yang sulit diputus. Mendekati hari-hari wisuda, tekanan pada Rina semakin tak tertahankan. Setiap obrolan tentang toga, jubah, atau sesi foto keluarga di kampus seolah menjadi pengingat akan permintaannya pada Siti. Ia melihat teman temonnya berbagi kebahagiaan dengan orang tua mereka yang datang dari berbagai penjuru, membawa seluruh keluarga besar. Rasa cemburu dan iri hati mulai menyelinap di benaknya. Ia membayangkan betapa bangganya Siti jika bisa hadir, betapa bersinarnya wajah ibunya jika melihatnya menerima ijazah. Namun, ia telah memilih jalannya. Jalan yang ia kira akan menyelamatkannya dari rasa malu. Ia telah membangun dinding tinggi antara dirinya dan asal-usulnya. Dan kini, ia terjebak di dalamnya. Ketegangan itu terus meningkat, seolah udara di sekitarnya semakin menipis. Rina hanya bisa berharap hari wisuda itu akan berlalu secepatnya, tanpa insiden apapun. Ia tidak tahu bahwa takdir memiliki rencana yang jauh lebih besar. Sebuah rencana yang akan meruntuhkan dinding yang telah ia bangun dengan susah payah dan mengajarkannya makna sebenarnya dari kebanggaan dan penerimaan diri. Sementara Rina bergulat dengan kegelisahan dan rasa bersalahnya, jauh di sebuah sudut kota Pekalongan yang lain. Di balik dinding kontrakan sederhana yang seringkali berbau pengap, Siti sedang merajut sebuah rahasia. Permintaan Rina untuk tidak hadir di wisuda memang melukai hatinya. Namun, Siti bukanlah tipe wanita yang menyerah begitu saja pada takdir. Air mata boleh jatuh, namun semangatnya takkan pernah padam. Ada tekad yang membara di dalam dirinya. Tekad untuk tetap menunjukkan dukungan pada putri semata wayangnya, meskipun dengan cara yang berbeda. Cara yang tidak akan membuat Rina merasa malu. Keesokan paginya, setelah Rina berangkat kuliah, Siti mulai bergerak. Bukan untuk memulung seperti biasa, melainkan untuk menemui beberapa orang yang paling ia percaya. Orang-orang yang selama ini menjadi keluarga, tak sedarahnya, di tengah kerasnya jalanan, para pemulung lainnya. Siti tahu, mereka mungkin tidak memiliki harta benda, tidak memiliki gelar tinggi, namun mereka memiliki hati yang tulus dan solidaritas yang kuat. Mereka adalah jaring pengaman bagi satu sama lain. Berbagi cerita, berbagi makanan, bahkan berbagi kesedihan dan kebahagiaan. Pertama, ia menemui Mbok Darmi, seorang wanita tua berambut perak yang selalu ia anggap seperti ibunya sendiri. Mbok Darmi duduk di emperan toko yang tutup, sedang memilah kardus bekas. "Mbok,"
Ada yang ingin Siti bicarakan? Kata Siti, duduk di sampingnya. Dengan suara berbisik, Siti menceritakan kegalauannya tentang Rina dan wisudanya. Mbok Darmi mendengarkan dengan seksama, sesekali mengusap punggung Siti. Jangan putus asa, Enduk. Anakmu itu mutiara hatimu. Kamu punya hak untuk bangga, ujar Mbok Darmi. Matanya memancarkan kearifan. Dari Mbok Darmila, ide itu mulai mendapatkan bentuk yang lebih konkret. Bagaimana kalau kita tunjukkan saja dukungan kita, tapi dengan cara yang tidak akan membuat dia kaget di depan umum? Kita kumpul saja, berikan dia kejutan, saran Mbok Darmi. Selanjutnya, Siti mendatangi Pak Udin, pria paruh baya bertubuh kekar, yang selalu menjadi pelindung bagi Siti dan pemulung lainnya. Pak Udin biasanya mangkal di dekat pasar, menanti truk sampah datang. Pak Udin, Siti butuh bantuan Bapak dan teman-teman, ucap Siti. Tanpa banyak basa-basi, Siti menjelaskan rencananya. Wajah Pak Udin yang biasanya keras, kini melunak. Ontak, Rina, tentu saja, dia anak kita semua. Sudah saatnya dia tahu betapa bangganya kita padanya, sahut Pak Udin penuh semangat. Ia segera berjanji untuk mengumpulkan pemulung lainnya yang dikenal Siti, termasuk Bisumi, teman akrab Siti yang selalu menemaninya memilah hingga larut malam. Solidaritas komunitas pemulung ini sungguh luar biasa. Mereka mungkin hidup di pinggiran, seringkali diabaikan oleh masyarakat. Namun, ikatan di antara mereka sangat kuat. Setiap kesulitan dihadapi bersama, setiap keberhasilan dirayakan bersama. Mereka adalah keluarga yang memilih satu sama lain, terikat oleh nasib yang sama, dan impian sederhana untuk bertahan hidup. Ketika Siti menceritakan rencananya, tanpa ragu, mereka semua setuju untuk berpartisipasi. Bukan karena imbalan, melainkan karena rasa sayang dan kebanggaan tulus pada Rina, anak dari Siti yang mereka kenal gigih dan pekerja keras. Mereka telah melihat Rina tumbuh dari anak kecil yang lugu hingga menjadi mahasiswi cerdas, dan mereka tahu betul betapa besar pengorbanan Siti untuk itu. Pak RT yang seringkali berkeliling di lingkungan mereka juga secara tidak langsung mendukung rencana Siti. Suatu sore, saat Siti sedang menyortir barang bekas di depan kontrakannya, Pak RT menghampiri. Siti, dengar-dengar Rina mau wisuda ya? Selamat ya, perjuanganmu akhirnya membuahkan hasil, kata Pak RT sambil tersenyum. Siti hanya mengangguk, sedikit canggung. Nanti kalau ada apa-apa, jangan sungkan cerita, siapa tahu saya bisa bantu, lanjut Pak RT. Tatapannya menyiratkan pengertian, meskipun tidak secara eksplisit, ia mendukung rencana kejutan Siti. Pak RT memberikan semangat tambahan bagi Siti untuk melanjutkan ide gila ini. Ia merasa tidak sendirian. Kemudian, datanglah bagian paling krusial dari rencana Siti, kaos khusus. Ide itu muncul begitu saja. Siti ingin sebuah simbol, sesuatu yang bisa berbicara tanpa kata-kata. Ia ingin pesan yang jelas, yang bisa Rina pahami, dan juga dunia. Bersama beberapa teman pemulung, mereka mengumpulkan uang seadanya. Tidak banyak, tapi cukup untuk membeli beberapa lembar kaos putih polos dan membayar seorang tukang sablon di ujung gang. Mereka mendiskusikan kalimat apa yang paling tepat. Bangga pada anak kami, usul Bisumi. Ah, terlalu biasa, sahut Pak Udin. Setelah perdebatan singkat yang diwarnai canda tawa, Mbok Darmi menyarankan, bangga dengan anak kami. Kata dengan membuat kalimat itu terasa lebih personal, lebih dekat, seolah mereka semua adalah bagian dari perjuangan itu. Dan begitulah, dengan penuh semangat, kaos-kaos itu disablon. Setiap hurufnya merepresentasikan harapan dan cinta yang membara malam harinya. Setelah kaos-kaos itu selesai, Siti dan teman-temannya berkumpul diam-diam di kontrakan Mbok Darmi. Cahaya lampu Petromax yang redup menyinari wajah-wajah letih mereka. Namun mata mereka memancarkan kegembiraan dan antisipasi. Mereka berlatih bagaimana mereka akan bergerak, bagaimana mereka akan berdiri, bagaimana mereka akan menunjukkan kehadiran mereka tanpa menyebabkan keributan yang tidak perlu. Semangat yang membara di antara mereka sangat terasa. Ini bukan hanya tentang Rina, ini juga tentang pengakuan. Pengakuan bahwa mereka, para pemulung, yang seringkali dianggap sampah oleh masyarakat, juga punya harga diri, juga punya cinta,
dan juga punya hak untuk bangga pada buah dari perjuangan mereka. Siti menatap kaus putih di tangannya. Tulisan itu seolah bercahaya di matanya. Ia tahu, Rina mungkin akan terkejut, bahkan mungkin marah pada awalnya. Tapi Siti percaya, di balik semua itu, putrinya akan memahami. Ia yakin, pada akhirnya, cinta dan pengorbanan ini akan berbicara lebih lantang daripada bisikan-bisikan rasa malu. Rencana sudah matang, dan mereka siap untuk hari besar itu. Udara di Pekalongan pagi itu terasa berbeda, lebih dari sekadar sejuknya embusan angin sebelum matahari terik membakar. Ada semacam energi elektrik yang menggantung di udara, energi dari ribuan harapan dan kecemasan yang bercampur aduk. Pagi, sebagian besar orang, ini adalah hari wisuda, puncak dari perjuangan akademik. Namun bagi Rina, hari ini adalah arena pertarungan batin yang sesungguhnya. Ia terbangun subuh, bahkan sebelum azan subuh berkumandang, dengan jantung berdebar kencang. Perasaan yang campur aduk antara kebanggaan dan kecemasan yang menusuk di kamarnya yang sederhana. Gaun toga hitam dengan kerah biru tua tergeletak, rapi di atas tempat tidur, seolah menanti momennya untuk dikenakan. Topi toga dengan jumbai emasnya juga sudah siap. Rina menatap pantulannya di cermin, mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua akan baik-baik saja. Ia telah berlatih pidato berulang kali. Setiap kata sudah hafal di luar kepala, mengalir lancar dari bibirnya. Namun, ada satu bagian dari naskah pidato itu yang terasa hampa, bagian tenteng dukungan keluarga. Ia tak tahu bagaimana bisa mengucapkannya dengan tulus. Sementara ia telah meminta Siti, ibunya, untuk tidak hadir. Suasana di gedung serbaguna kampus sudah riuh rendah sejak pagi. Area parkir penuh sesak dengan kendaraan berbagai jenis, dari mobil mewah hingga bus pariwisata. Aroma bunga dan parfum bercampur dengan wangi makanan ringan yang dijajakan di luar. Para wisudawan berfoto ria dengan teman dan keluarga. Tawa renyah dan senyum lebar menghiasi setiap sudut. Karangan bunga berjejer rapi di pintu masuk, memamerkan ucapan selamat dari berbagai pihak. Rina melihat pementemonia saling berpelukan dengan bangga bersama orang tua mereka. Beberapa bahkan membawa kokik nenek dan adik-adik. Ada kehangatan yang terpancar dari setiap keluarga. Sebuah ikatan yang Rina rasakan telah ia hianati. Meskipun dikelilingi oleh hiruk-pikuk kebahagiaan, Rina tidak bisa sepenuhnya menikmati momen ini. Matanya terus bergerak liar, secara otomatis menyapu setiap wajah yang masuk ke dalam aula. Ada kecemasan konstan yang mengintai di balik setiap senyum yang ia paksakan. Bagaimana jika Siti tiba-tiba muncul? Bagaimana jika ia tidak bisa menahan diri dan datang? Meskipun sudah diminta untuk tidak, pikiran-pikiran itu terus menggerogotinya, membuat denyut nadinya berpacu lebih cepat. Ia berkali-kali memeriksa ponselnya, berharap ada pesan dari ibunya. Namun nihil. Keheningan itu justru membuatnya semakin gelisah. Kehadiran ibunya, bahkan dalam bentuk sebuah pesan singkat, seolah menjadi penawar bagi rasa bersalahnya. Namun, itu tidak datang. Sekitar pukul 9 pagi, acara dimulai. Seluruh wisudawan sudah duduk rapi di barisan kursi yang telah ditentukan. Terdengar alunan lagu kebangsaan, diikuti dengan sambutan dari rektor dan dekan fakultas. Rina mendengarkan dengan separuh hati. Pikirannya masih berkelana. Melihat Dini, teman dekatnya, yang sedang tersenyum lebar ke arah orang tuanya di barisan penonton. Ada rasa iri yang menyelimuti hati Rina. Ia ingin bisa merasakan kebahagiaan sejati itu. Kebahagiaan tanpa bayangan rasa malu. Momen yang dinanti-nanti. Tiba. Satu persatu, nama-nama wisudawan dipanggil untuk naik ke panggung, menerima ijazah dari rektor dan dekan. Tepuk tangan dan sorakan riuh menyertai setiap nama yang disebut. Jantung Rina berdebar semakin kencang saat barisannya semakin maju. Ia melihat teman-temannya melangkah dengan percaya diri, senyum bangga menghiasi wajah mereka. Ketika namanya disebut Rina Wulandari, dengan pujian tertinggi, Rina melangkah maju. Ada sedikit rasa gemetar di kakinya, namun ia mencoba mempertahankan ketenangan. Ia meraih ijazahnya, bersalaman dengan rektor, dan tersenyum pada kamera yang merekam momen bersejarah ini. Sekilas, ia mencari sosok ibunya di kerumunan, namun tentu saja
Siti tidak ada di sana. Ada rasa lega sekaligus hampa yang menguasai dirinya. Setelah sesi penyerahan ijazah selesai, acara dilanjutkan dengan pidato-pidato perpisahan dari perwakilan dosen dan mahasiswa. Salah satu perwakilan mahasiswa, seorang pria dengan kemampuan retorika yang mumpuni, menyampaikan pidato pembukaan yang berapi. Ia berbicara tentang masa depan cerah, impian yang harus dikejar, dan kebanggaan akan alma mater. Kata-kata memotivasi, namun bagi Rina, pidato itu terasa kurang menyentuh karena ia tahu ada bagian penting dari dirinya yang terpaksa ia sembunyikan demi masa depan itu. Ia merasa seperti seorang penipu, berdiri di sana dengan penghargaan tertinggi, sementara ia telah menyingkirkan orang yang paling berjasa dalam hidupnya. Kemudian, tibalah giliran yang paling ditunggu-tunggu. Pidato perpisahan dari mahasiswa terbaik. Dengan senyum bangga, rektor maju ke podium. Hadirin sekalian, mari kita sambut dengan tepuk tangan meriah peraih indeks prestasi kumulatif tertinggi dan perwakilan mahasiswa terbaik, Saudari Rina Wulandari. Seru rektor, suara tepuk tangan membahana di seluruh aula. Rina melangkah menuju mimbar, keringat dingin membasahi telapak tangannya. Matanya menyapu kerumunan penonton yang menatapnya dengan penuh harap. Ini adalah panggungnya, momennya untuk bersinar. Namun ia tidak tahu bahwa di balik keramaian itu, sebuah kejutan sedang menanti. Sebuah rahasia yang terjalin erat dengan jejak kaki yang tak terlihat akan segera mengungkapkan dirinya, mengubah segalanya, dan memaksa Rina menghadapi kebenaran yang selama ini ia hindari. Ia menarik napas dalam, membuka lembar pidatonya, siap memulai untaian kata-kata yang telah ia siapkan. Sebuah babak baru dalam hidupnya akan segera dimulai, bukan hanya sebagai seorang sarjana, tetapi sebagai seseorang yang akan diuji untuk mendefinisikan kembali arti kebanggaan sejati. Napas Rina terasa sesak di dada saat ia melangkah maju, membiarkan tepuk tangan riuh meredam detak jantungnya yang bergemuruh. Mikrofon di hadapannya terasa dingin, namun jemarinya gemetar. Ini adalah puncak dari 4 tahun kerja kerasnya. Momen yang ia impikan sejak lama. Di hadapan ratusan pasang mata yang menatap penuh ekspektasi, Rina membuka lembar pidatonya. Lembaran yang telah ia susun dengan cermat, penuh kata-kata indah tentang cita-cita, pengorbanan, dan masa depan. Yang terhormat Bapak Rektor, para dekan, dosen, tamu undangan, serta teman-teman wisudawan sekalian. Rina memulai. Suaranya sedikit bergetar, namun lambat laun mulai menemukan ritmenya. Hari ini, kita berkumpul di sini untuk merayakan sebuah perjalanan panjang yang diisi dengan keringat, air mata, dan dedikasi. Ia terus berbicara, merangkai kalimat demi kalimat, mencoba menampilkan sosok Rina yang sempurna, sang mahasiswa teladan yang tak memiliki celah. Setiap kata yang ia ucapkan adalah bagian dari topeng yang selama ini ia kenakan, menyembunyikan identitas aslinya, menyembunyikan rasa malunya, namun tepat di tengga-tengga pidatonya. Saat Rina baru saja memulai paragraf tentang pentingnya dukungan keluarga, sebuah kegaduhan samar mulai terdengar dari bagian belakang aula. Awalnya hanya bisikan, seperti desiran angin yang membawa rumor. Namun perlahan bisikan itu berubah menjadi gumaman yang lebih jelas, lalu menjadi suara riuh rendah yang tak bisa diabaikan. Rina merasakan firasat buruk, jantungnya mencelos. Ayah berusaha mengabaikannya, terus berbicara. Namun suaranya mulai kehilangan fokus. Matanya tanpa sadar melirik ke arah sumber suara. Dan kemudian, matanya menangkap pemandangan yang seketika membuat seluruh dunia Rina runtuh. Dari pintu masuk bagian belakang, Siti muncul. Bukan sendiri, melainkan didampingi puluhan orang lainnya. Mereka adalah para pemulung yang biasa Rina lihat di sekitar ibunya. Mbok Darmi dengan kerutan di wajahnya, Pak Udin dengan tubuh kekarnya, Bisumi yang selalu tersenyum tulus, dan banyak wajah-wajah lain yang familiar. Mereka melangkah maju dengan langkah pelan, namun pasti, memasuki aula yang megah ini. Siul Yola, tempat itu adalah rumah mereka sendiri,
Yang lebih mengejutkan lagi, mereka semua mengenakan kaos putih polos yang seragam. Di bagian depan kaos itu, tertera tulisan besar berwarna merah, dicetak dengan sederhana, namun jelas terbaca, "Bangga dengan anak kami." Tulisan itu seolah berteriak, menarik perhatian setiap pasang mata di ruangan itu. Mereka berdiri di sana, di tengah keramaian, menciptakan kontras yang mencolok dengan suasana formal dan elegan wisuda. Pakaian mereka sederhana, bau tanah dan debu seolah terbawa masuk bersama mereka, mengisi udara yang sebelumnya harum dengan wewangian mahal. Seketika, seluruh aula hening. Suara riuh rendah yang tadi terdengar kini mati sepenuhnya, digantikan oleh keheningan yang mencekam. Ribuan pasang mata menoleh, menatap ke arah Siti dan kelompoknya dengan berbagai ekspresi terkejut, bingung, tidak nyaman, bahkan ada yang terang-terangan menunjukkan ekspresi jijik. Bisikan-bisikan mulai muncul kembali, kali ini jauh lebih jelas dan menusuk. Siapa mereka? Astaga, itu pemulung kan? Kenapa mereka di sini? Memalukan sekali. Rina terpaku di atas mimbar. Mikrofon yang tadi ia genggam erat kini terasa licin di tangannya, lidahnya kelu. Pidato yang sudah ia hafal seketika buyar dari ingatannya. Pemandangan di hadapannya, seperti adegan mimpi buruk yang selama ini menghantuinya, kini menjadi kenyataan yang paling pahit. Ia merasakan ribuan tatapan menusuknya, seolah menghakiminya. Rasanya seperti sebuah topeng yang selama ini ia kenakan. Talajud memperlihatkan identitas aslinya yang paling ia sembunyikan. Tatapan Rina akhirnya bertemu dengan tatapan Siti. Mata Siti memancarkan kebanggaan yang luar biasa. Sebuah kebanggaan murni yang tak ternoda sedikit pun oleh keramaian atau bisikan-bisikan di sekelilingnya. Ada cinta yang begitu dalam terpancar dari sorot mata itu. Cinta yang tak mengenal rasa malu, cinta yang tak meminta balasan. Namun, di mata Rina, yang terpancar justru adalah campuran antara rasa malu yang teramat sangat, keterkejutan yang membekukan, dan sedikit amarah. Mengapa ibu melakukan ini? Mengapa ibu datang? Padahal sudah Rina minta untuk tidak datang. Pertanyaan itu berteriak dalam benaknya, menciptakan kekacauan emosional yang luar biasa. Rina melihat ke arah barisan teman-temannya. Beberapa dari mereka menatapnya dengan pandangan kaget yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa lainnya terlihat tidak nyaman. Bahkan ada yang menolehkan wajah, seolah ingin menghindari kontak mata dengannya. Hati Rina semakin hancur. Semua yang selama ini ia bangun, semua citra sempurna yang ia proyeksikan, seolah runtuh dalam sekejap mata. Ia merasa telanjang, terekspos, dan dipermalukan di hadapan seluruh orang yang selama ini mengaguminya. Kihoni yang tiba-tiba melanda aula terasa begitu memekakan telinga. Namun suara bisikan-bisikan sumbang yang perlahan kembali menguat justru terasa lebih menusuk dari pisau tajam. Ini adalah neraka bagi Rina. Neraka yang ia ciptakan sendiri dengan rasa malu dan prasangkanya. Ia tidak tahu bagaimana harus bereaksi, bagaimana harus melanjutkan, atau bagaimana ia bisa menghadapi momen ini. Dunia Rina yang selama ini stabil di atas pondasi kepalsuan, kini bergetar hebat, siap runtuh kapan saja. Keheningan yang mencekam setelah kemunculan tak terduga Siti dan kelompok pemulungnya terasa seperti hembusan angin dingin di tengah aula wisuda yang megah. Ribuan pasang mata masih terpaku, terkejut, mencoba memproses pemandangan kontras di hadapan mereka. Di satu sisi, panggung yang dihiasi bunga-bunga indah dan toga-toga bersih. Di sisi lain, sekelompok orang berpakaian sederhana dengan kaos putih bertuliskan "Bangga dengan anak kami", berdiri tegar di belakang suasana tegeng. Ini seperti benang tipis yang bisa putus kapan saja. Rina masih terpaku di mimbar. Pandangannya tak lepas dari ibunya. Jantungnya bergemuruh hebat, telinganya berdenging, seolah dunia di sekelilingnya bergerak dalam gerak lambat. Ia melihat bagaimana Siti berdiri dengan kepala tegak, meskipun jelas ada tatapan-tatapan aneh yang menyelimuti. Di mata Siti, Rina melihat sebuah tekad, sebuah cinta yang begitu tulus, hingga ia merasa malu pada dirinya sendiri. Namun, rasa malu itu tak berlangsung lama. Ia segera digantikan oleh gelombang amarah yang panas, bukan pada ibunya,
melainkan pada dirinya sendiri. Amarah karena ia telah begitu pengecut, begitu takut pada pandangan orang lain. Pihak rektorat yang duduk di barisan depan mulai terlihat gelisah. Rektor berbisik-bisik dengan dekan, mencoba mencari solusi atas situasi yang tidak biasa ini. Panitia terlihat berlarian kecil, mencoba mendekati kelompok Siti, seolah ingin menanyakan tujuan mereka. Namun, mereka semua tampak terhenti oleh aura ketenangan yang dipancarkan oleh Siti dan teman-temannya. Mereka tidak datang untuk membuat keributan, mereka hanya berdiri, diam, namun kehadiran mereka begitu lantang. Dan kemudian, bisikan-bisik itu tidak lagi samar, melainkan lebih jelas, lebih menusuk. Suara-suara sumbang mulai terdengar dari berbagai arah, bagaikan racun yang menyebar perlahan. Astaga, itu benar-benar pemulung, bisik seorang mahasiswi di barisan depan. Suaranya dipenuhi nada jijik. Mereka tidak tahu tempat, timpal teman di sebelahnya. Kata-kata seperti memalukan, tidak pantas, membuat malu kampus, dan kenapa bisa ada di sini, mulai menusuk telinga Rina. Bahkan di atas panggung sekalipun, setiap bisikan, bagai jarum, yang menusuk hatinya, memperparah luka yang sudah ada. Ia merasa dunianya runtuh, semua kerja kerasnya selama ini, seolah tak berarti di hadapan pandangan menghakimi ini. Rina ingin lari, ingin menghilang dari muka bumi. Ia ingin berteriak, menjelaskan bahwa ia tidak meminta ini, bahwa ia telah berusaha mencegahnya. Namun, lidahnya keluh, tubuhnya kaku, terperangkap di antara rasa malu yang menguasai dan keinginan untuk membela diri. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya, namun ia menahannya sekuat tenaga. Ia tidak boleh terlihat lemah, meskipun hatinya hancur berkeping-keping. Pandangannya tertuju pada teman-teman dekatnya. Tania dan Dini, yang selalu mendukungnya, kini terlihat kaget dan canggung. Tania menatap Rina dengan pandangan tidak percaya, lalu mengalihkan pandangan ke arah kelompok pemulung dengan ekspresi yang sulit diartikan. Dini, yang biasanya ceria, kini hanya terdiam, bibirnya terkatup rapat, dan matanya menunjukkan rasa kasihan yang membuat hati Rina semakin perih. Beberapa teman yang lain, torong-torongan, menunjukkan ekspresi tidak nyaman. Bahkan ada yang terlihat menjauh, seolah tidak ingin dikaitkan dengan situasi memalukan ini. Ini semakin melukai hati Rina. Ia merasa sendirian, terisolasi, meskipun dikelilingi oleh ratusan orang. Rina merasa seperti sebuah benda yang dipajang, menjadi tontonan, menjadi bahan gosip. Ia telah membangun citra sempurna selama bertahun-tahun, menyembunyikan identitas aslinya di balik topeng kecemerlangan. Dan kini, topeng itu telah dirobek paksa, memperlihatkan luka dan kelemahan yang selama ini ia sembunyikan. Rasa malu itu terasa begitu nyata, begitu membakar, seolah api yang menjelet-gelet setiap inci tubuhnya. Ia merasakan setiap bisikan, setiap tatapan, bagaikan bara api yang dilemparkan ke arahnya. Namun, di tengah kehancuran emosional itu, Rina kembali menatap Siti. Ibunya masih berdiri tegak, matanya tetap memancarkan kebanggaan. Tidak ada rasa malu di sana, tidak ada penyesalan, hanya cinta yang murni. Di samping Siti, Mbok Darmi tersenyum tipis. Pak Udin mengangguk perlahan, dan Bisumi menatap Rina dengan tatapan penuh kasih sayang. Mereka tidak peduli dengan bisikan di sekeliling mereka. Bagi mereka, ini adalah perayaan, sebuah momen kebanggaan yang telah mereka nantikan. Kontras antara rasa malu yang dirasakan Rina dan kebanggaan yang terpancar dari ibunya begitu mencolok. Di satu sisi, ia ingin marah pada Siti karena telah mempermalukannya. Di sisi lain, ia melihat ketulusan dan pengorbanan yang begitu besar dari ibunya. Rina tahu Siti tidak datang untuk mempermalukannya, melainkan untuk mendukungnya dengan caranya yang unik dan mungkin dianggap tidak pantas oleh sebagian orang. Pertarungan batin itu semakin intens. Pecah bisikan di aula, pecah pula hati Rina di atas panggung. Ia berada di titik terendah, di persimpangan jalan antara rasa malu yang menghancurkan dan sebuah kebenaran yang akan mengubah segalanya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Namun satu hal yang pasti, momen ini akan menjadi penentu
bagi jalan hidupnya. Keheningan yang memekakan telinga di dalam aula wisuda perlahan pecah oleh bisikan-bisik. Namun kali ini ada nada yang berbeda. Bukan lagi sekadar rasa terkejut, melainkan juga rasa ingin tahu yang samar. Bahkan beberapa di antaranya mulai menunjukkan simpati. Rina masih terpaku di atas mimbar. Pandangannya tak lepas dari sosok ibunya, Siti, yang berdiri tegak bersama kelompoknya. Ia masih merasakan panasnya rasa malu yang membakar. Namun, ada sesuatu dalam tatapan ibunya yang mulai meruntuhkan dinding pertahanan. Rina, cinta yang tulus dan kebanggaan yang tak tergoyahkan, terpancar jelas dari mata Siti, mengabaikan segala cibiran dan pandangan aneh di sekeliling mereka. Kemudian, dengan langkah mantap, namun tenang, Siti maju selangkah, melepaskan diri dari kerumunan teman-temannya. Ia tidak memiliki mikrofon, namun suaranya, meskipun sedikit serak, terdengar jelas dalam keheningan yang tersisa. Hadirin sekalian, Siti memulai, suaranya dipenuhi ketulusan. Maafkan kedatangan kami yang mungkin mengejutkan. Tidak ada nada meminta maaf dalam intonasinya, hanya sebuah pernyataan jujur. Kami datang bukan untuk membuat gaduh, bukan untuk mengganggu acara yang mulia ini. Kami datang karena kami bangga. Setiap kata yang Siti ucapkan seolah merobek selubung prasangka yang menyelimuti aula. Anak yang baru saja berdiri di mimbar itu, Rina, adalah putri kami. Dia bukan hanya anak saya, dia adalah anak kita semua. Kami, para pemulung ini, kami semua adalah saksi bisu setiap tetes keringatnya. Kami menyaksikan bagaimana Rina belajar hingga larut malam di bawah cahaya lampu redup. Kami tahu betapa gigihnya dia. Dia adalah harapan kami, bukti bahwa dari keterbatasan pun bisa lahir seorang bintang. Suara Siti mulai sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena haru. Dia mungkin malu dengan kami, dengan pekerjaan kami, tapi kami tidak pernah malu dengannya. Justru kami sangat bangga. Narasi yang sebelumnya dipenuhi bisikan cemoohan, perlahan mulai berubah. Beberapa orang yang tadinya menatap dengan jijik, kini mulai menatap Siti dan kelompoknya dengan rasa ingin tahu. Ada yang mengernyitkan dahi, seolah mencerna setiap kata yang Siti ucapkan. Beberapa dosen terlihat saling berpandangan. Ekspresi wajah mereka melembut, bahkan beberapa mahasiswa mulai terlihat tersentuh. Pandangan mereka beralih dari Siti ke Rina, lalu kembali lagi ke Siti, seolah mencoba memahami makna di balik kehadiran tak terduga ini. Kisah perjuangan Siti dan Rina yang diceritakan langsung dari sudut pandang Siti mulai menyentuh hati banyak orang di atas mimbar. Rina merasakan sebuah kebangkitan emosional yang luar biasa. Kata-kata ibunya yang penuh dengan ketulusan dan cinta tanpa syarat menghantamnya telak. Setiap kalimat adalah pukulan keras yang meruntuhkan tembok-tembok prasangka yang selama ini ia bangun. Ia melihat wajah-wajah letih para pemulung di belakang. Ibunya, wajah-wajah yang selama ini ia hindari, kini terlihat begitu tulus. Ia melihat Mbok Darmi yang menatapnya dengan senyum penuh kasih, Pak Udin yang mengangguk pelan, dan Bisumi yang menyeka air mata haru. Di mata mereka, Rina tidak melihat rasa malu, tidak ada tatapan menghakimi, hanya ada dukungan, kebanggaan, dan cinta yang begitu murni. Sebuah titik pencerahan melanda Rina. Ia menyadari rasa malu itu bukan berasal dari ibunya, bukan dari profesi ibunya. Rasa malu itu berasal dari dirinya sendiri, dari prasangka dan standar sosial yang ia serap tanpa filter. Ia malu bukan karena Siti adalah pemulung, tapi karena ia takut akan penilaian orang lain. Dan kini, di hari wisudanya, ketakutan itu justru berbalik, menjadi sebuah momen pencerahan yang tak terduga. Ia melihat pengorbanan di balik setiap kerutan di wajah Siti, setiap kapalan di tangannya, setiap pakaian lusuh yang melekat di tubuh ibunya. Ini semua demi dirinya, demi Rina bisa berdiri di panggung itu, demi Rina bisa meraih gelar sarjana. Perasaan Rina bergejolak hebat, amarah pada dirinya sendiri karena telah begitu pengecut, rasa malu yang berubah menjadi penyesalan mendalam, dan akhirnya sebuah gelombang rasa syukur dan bangga yang luar biasa membanjiri dirinya. Ia tidak lagi peduli dengan bisikan-bisikan
atau tatapan orang lain. Yang penting baginya saat ini adalah ibunya, orang yang telah mengorbankan segalanya. Sebuah keputusan mendesak, namun terasa paling benar, terukir di hatinya. Ia harus melakukan sesuatu. Ia harus meluruskan ini. Ia harus mengakui ibunya di hadapan semua orang, tanpa rasa malu sedikit pun. Ini bukan lagi tentang wisuda Rina sang mahasiswa terbaik, melainkan tentang Rina, anak seorang Siti Seng Pemilang, yang kini menemukan kembali akar dan kebanggaannya. Sebuah revolusi emosional telah terjadi dalam diri Rina, dan ia siap untuk menunjukkannya kepada dunia. Udara di aula wisuda masih diselimuti ketegangan yang pekat, namun kini ada nuansa yang berbeda. Bisikan-bisikan mulai mereda, digantikan oleh keheningan yang penuh antisipasi. Semua mata tertuju pada Rina yang masih berdiri di mimbar, dan Siti beserta kelompok pemulungnya di bagian belakang. Setelah mendengar pengakuan tulus dari ibunya, sebuah kekuatan baru merasuk ke dalam diri Rina. Rasa malu yang tadi membakar kini menguap, digantikan oleh gelombang keberanian yang luar biasa. Ia menarik napas dalam, merasakan setiap sel di tubuhnya berteriak, mendesaknya untuk bertindak. Dengan langkah mantap, Rina mendekati mikrofon kembali. Kali ini, tangannya tidak lagi gemetar. Suaranya, ketika ia mulai berbicara, terdengar jelas dan penuh otoritas, memecah keheningan. Hadirin sekalian, ia memulai. Sorot matanya tajam, menyapu setiap wajah di ruangan itu. Dari rektor di panggung, hingga para hadirin di barisan paling belakang. Saya ingin meminta maaf, bukan permintaan maaf karena kehadiran ibunya, melainkan permintaan maaf karena kebodohannya sendiri. Saya meminta maaf atas prasangka yang selama ini saya pelihara. Saya meminta maaf karena pernah merasa malu dengan orang yang paling berjasa dalam hidup saya. Rina mengalihkan pandangannya pada Siti, yang berdiri tegak dengan senyum tipis di bibirnya. Sebuah senyum bangga dan haru yang membuat mata Rina berkaca-kaca. Ibu saya, Siti, Rina melanjutkan. Suaranya kini dipenuhi getaran emosi yang tulus. Adalah seorang pemulung. Pekerjaannya mungkin dipandang sebelah mata oleh sebagian orang. Tapi bagi saya, ibu adalah pahlawan. Setiap keringat yang menetes dari tubuhnya, setiap luka di tangannya, setiap ejekan yang ia terima, semuanya adalah pengorbanan demi saya. Rina terdiam sejenak, menahan isak tangis yang mendesak. Beliau adalah alasan mengapa saya bisa berdiri di sini hari ini, mengenakan toga ini. Beliau adalah sumber kekuatan dan inspirasi saya yang sesungguhnya. Pidato Rina yang semula telah ia susun dengan kata-kata umum tentang kesuksesan dan masa depan, kini berubah drastis. Ia tidak lagi berbicara tentang impian individu semata, melainkan tentang pentingnya menghargai asal-usul, tentang kekuatan komunitas, dan tentang melawan stigma sosial. Kita hidup di dunia yang seringkali menilai seseorang dari status atau harta yang mereka miliki. Kita seringkali lupa bahwa kemuliaan sejati bukan terletak pada seberapa tinggi jabatan kita atau seberapa banyak uang di rekening kita, melainkan pada integritas, ketulusan, dan kerja keras yang kita tunjukkan. Rina menyerukan, suaranya semakin menguat, dan hari ini saya bangga mengakui saya adalah anak seorang pemulung. Saya bangga dengan ibu saya, dan saya bangga dengan komunitas ini, katanya sambil menunjuk ke arah kelompok pemulung di belakang Siti. Mereka adalah bukti nyata bahwa cinta, ketulusan, dan solidaritas adalah kekayaan yang tak ternilai harganya. Kata-kata Rina bagaikan gelombang kejut yang menyapu seluruh aula. Keheningan pecah, namun bukan oleh bisikan, melainkan oleh suara. Tepuk tangan yang menggema. Awalnya hanya samar, lalu semakin riuh, berubah menjadi sorak-sorai kekaguman. Banyak yang menitikkan air mata. Para dosen menggangge kangguk si tujuh, beberapa bahkan berdiri dan ikut bertepuk tangan. Ekspresi di wajah para mahasiswa lain berubah dari terkejut menjadi kagum, dari simpati menjadi rasa hormat yang mendalam. Mereka tidak lagi melihat seorang pemulung dan putrinya, melainkan seorang ibu dan anak yang dengan berani telah meruntuhkan tembok prasangka sosial
Sebuah momen yang tak akan terlupakan pun terjadi. Setelah menyelesaikan pidatonya, Rina tidak kembali ke barisan wisudawan. Ia turun dari mimbar, melangkah cepat, menerobos kerumunan yang kini memberinya jalan. Langkahnya terarah langsung kepada Siti. Dengan mata berkaca-kaca, Rina memeluk ibunya. Aratser, pelukan itu adalah pelukan yang penuh penyesalan, syukur, dan cinta yang tak terbatas. Siti membalas pelukan putrinya. Air mata kebahagiaan akhirnya membasahi pipinya yang keriput. "Maafkan Rina, Bu," bisik Rina di telinga ibunya. Suaranya tercekat. "Ibu tidak perlu meminta maaf, Nak. Ibu selalu bangga padamu," jawab Siti, mengusap punggung Rina. Momen haru ini menjadi pusat perhatian, sebuah deklarasi cinta dan penerimaan yang paling tulus. Tak lama setelah itu, beberapa dosen dan bahkan rektor menghampiri Rina dan Siti. Mereka tidak lagi menunjukkan kebingungan atau ketidaknyamanan. Sebaliknya, mereka memberikan dukungan dan pujian atas keberanian Rina. "Rina, kamu telah mengajarkan kami semua sebuah pelajaran berharga hari ini," kata rektor, menjabat tangan Rina erat. "Pidato dan keberanianmu sungguh luar biasa, Nak," tambah. Salah seorang dekan teman-teman Rina, termasuk Tania dan Dini, juga datang menghampiri, memeluknya erat, dan menyatakan kekaguman mereka. "Rina, kamu hebat sekali, kami bangga padamu," kata Dini. Matanya masih berkaca-kaca. Aula wisuda yang tadinya dipenuhi nuansa formal dan kaku, kini berubah menjadi sebuah ruang yang hangat, dipenuhi energi positif dan inspirasi. Hari yang paling ditakuti Rina justru menjadi hari di mana ia menemukan jati dirinya yang sejati dan menginspirasi banyak orang. Kisah Rina dan Siti dari aula wisuda kampus menyebar bagai api di padang ilalang yang kering. Dalam hitungan jam, video pidato Rina yang jujur dan momen pelukan harunya dengan Siti membanjiri lini masa media sosial. Artikel-artikel berita daring dengan cepat mengulas kejadian itu, dari portal berita lokal di Pekalongan hingga media nasional. Judul-judul seperti "Mahasiswi Terbaik", "Akui Ibu Pemulung", "Getarkan Wisuda", "Cinta Ibu Mengalahkan Stigma Sosial", dan "Ketika Kebanggaan Tak Terduga", mengubah segala menjadi tajuk utama yang menarik perhatian publik. Masyarakat bereaksi dengan berbagai cara. Banyak yang tersentuh, mengalirkan pujian dan rasa haru atas keberanian Rina dan ketulusan Siti. Kisah mereka menjadi viral, sebuah fenomena yang menggugah kesadaran banyak orang tentang makna sebenarnya dari keluarga, pengorbanan, dan penerimaan diri. Dampak dari peristiwa itu terasa luas, bukan hanya di Pekalongan, tapi juga di berbagai kota lain di Indonesia. Cerita ini menginspirasi banyak individu yang selama ini menyembunyikan latar belakang sederhana mereka. Pesan-pesan dukungan mengalir ke akun media sosial Rina dari orang-orang yang mengaku memiliki kisah serupa, hingga mereka yang terinspirasi untuk lebih menghargai orang tua dan asal-usul mereka. Saya juga sering malu dengan pekerjaan ayah saya sebagai buruh tani, tapi setelah mendengar Rina, saya jadi berani, tulis seorang warganet. Kisah ini tidak hanya mengubah pandangan tentang Rina dan Siti, tetapi juga membuka dialog yang lebih luas tentang stigma sosial terhadap profesi-profesi yang sering dipandang rendah. Masyarakat mulai diajak untuk merenungkan kembali arti kemuliaan pekerjaan dan martabat manusia. Rina, yang tadinya hanya ingin hidup tenang dan jauh dari sorotan, kini menemukan dirinya berada di panggung yang jauh lebih besar. Ia menerima banyak undangan untuk menjadi pembicara di berbagai forum, dari seminar motivasi di universitas lain hingga acara komunitas. Dengan suara yang kini mantap dan penuh keyakinan, ia menyuarakan pentingnya melawan prasangka, merayakan keberagaman latar belakang, dan memberdayakan komunitas marginal. Ia menggunakan platform barunya untuk berbicara tentang hak-hak para pemulung, tentang pentingnya dukungan pemerintah, dan tentang perlunya perubahan pola pikir di masyarakat. Rina tidak lagi menjadi mahasiswi yang takut akan penilaian orang lain, melainkan seorang aktivis muda yang berani mengubah pengalaman pribadinya menjadi kekuatan untuk perubahan sosial. Hubungan Rina dan Siti semakin erat dari hari ke hari. Kejadian di wisuda itu menjadi sebuah katarsis, membersihkan segala gumpalan, rasa malu,
dan ketidaknyamanan yang selama ini menghalangi mereka. Mereka kini menjadi tim yang solid. Siti, dengan kebijaksanaan dan pengalamannya, menjadi penasihat setia bagi Rina dalam setiap langkah aktivismenya. Ia ikut mendampingi Rina di beberapa acara, menceritakan langsung perjuangannya, dan memberikan perspektif otentik dari kehidupan seorang pemulung. Para teman pemulung Siti, seperti Mbok Darmi, Pak Udin, dan Bi Sumi, juga merasakan dampak positifnya. Mereka merasa lebih dihargai. Keberadaan mereka tidak lagi dianggap remeh, dan solidaritas di antara mereka semakin kuat. Beberapa bulan setelah wisuda, Rina memilih untuk tidak langsung bekerja di perusahaan besar seperti impiannya semula. Ia memutuskan untuk bergabung dengan sebuah organisasi nirlaba yang fokus pada pemberdayaan komunitas pemulung dan masyarakat kurang mampu di Pekalongan. Ia mengaplikasikan ilmu dan pengetahuannya untuk mengembangkan program-program pelatihan, advokasi kebijakan, dan proyek-proyek peningkatan kesejahteraan. Ia percaya perubahan harus dimulai dari akarnya. Setiap hari, Rina tak lagi ragu untuk mengunjungi tempat pembuangan sampah, tidak untuk memulung, melainkan untuk berdiskusi dengan para pekerja, mendengarkan keluh kesah mereka, dan mencari solusi bersama. Ia tidak lagi peduli dengan debu atau bau, karena di sanalah ia menemukan kebanggaan sejati. Di tengah orang-orang yang tulus dan tangguh, kisah ini berakhir dengan sebuah harapan dan optimisme yang membuncah. Rina adalah bukti bahwa keberanian untuk merayakan akar dan melawan prasangka dapat menciptakan gelombang perubahan yang besar. Ia telah belajar bahwa kekayaan sejati bukanlah pada harta benda atau status sosial, melainkan pada ketulusan hati, pengorbanan, dan keberanian untuk menjadi diri sendiri. Di Pekalongan, di bawah langit yang sama, Rina dan Siti terus melangkah maju bersama komunitas mereka, menanam benih-benih harapan untuk masa depan yang lebih inklusif, di mana setiap orang dihargai tanpa memandang latar belakang dan profesi. Kisah mereka akan terus menginspirasi, menjadi pengingat bahwa cinta dan pengorbanan seorang ibu adalah kekuatan tak terbatas yang mampu mengubah dunia satu persatu hati manusia.